Hai sahabat pensiunan, apa kabar? Semoga kalian baik semua ya. Kali ini saya akan berbagi artikel pengaruh ketebalan produk pada cooling time yang mempengaruhi perbedaan CT di lapangan pada mul dan mesin yang sama tapi pada waktu yang berbeda bila target temperatur aftermolding sama, yaitu 50 derajat Celcius. Maksudnya begini, misalnya pada saat produksi pertama disetting oleh si A dan produksi yang kedua disetting oleh si B dengan pengetahuan yang berbeda, maka akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi disebabkan oleh beberapa hal. Poin pertama adalah perbedaan setting temperatur heater, die, dan barel. Yang kedua, perbedaan setting yang berakibat perbedaan berat dan atau ketebalan produk. Yang ketiga, perbedaan setting debit dan atau temperatur chiller. Yang keempat, perbedaan penggunaan blowing pressure dan atau udara bilas. Yang kelima, perbedaan material plastik dan atau master bed. Dari 5 macam penyebab ini, poin 1 sampai 4 ini berhubungan dengan panas. Nah, ini karena target temperatur produk aftermoldingnya sudah kita tetapkan ya, 50 derajat Celcius yang kita anggap hasilnya yang terbaik. Jadi perbedaan setting temperatur heater, die, dan barel, apabila settingnya dia lebih tinggi, maka untuk menghasilkan 50 derajat Celcius dia cycle time-nya akan lebih lama. Perbedaan setting yang berawal pada perbedaan berat, ini maksudnya apabila mulnya jelas sama ya, mulnya sama, volumenya sama, apabila disetting dengan berat yang lebih berat, otomatis akan menghasilkan panas yang lebih tinggi aftermoldingnya daripada yang lebih ringan. Dan atau ketebalan produk yang berbeda, di sini maksudnya mungkin beratnya sama tapi pengaturan distribusi ketebalannya itu tidak merata atau kurang merata. Misalnya di area neck dia lebih tebal daripada area bottom, otomatis yang menentukan cycle time adalah area yang tebal, karena area yang tebal akan menghasilkan panas yang lebih tinggi daripada produk yang tebalnya lebih tipis. Perbedaan setting debit dan atau temperatur chiller, ini otomatis ya, apabila setting debitnya flow-nya lebih kecil, setting temperatur chillernya in-nya dia lebih tinggi, otomatis akan menghasilkan produk yang lebih tinggi. Jadi apabila targetnya target aftermoldingnya 50, otomatis cycle time-nya akan lebih lama. Perbedaan penggunaan blowing pressure dan atau udara bilas. Seperti yang Anda ketahui juga bahwa apabila blowing pressure-nya lebih kecil akan menghasilkan udara bilas yang lebih kecil juga. Udara bilas di sini kan juga berfungsi sebagai pendingin area dalam produk ya. Jadi kalau pendinginnya lebih kecil, otomatis hasil aftermoldingnya juga lebih panas. Oke.
Sudah paham semua ya? Kita lanjutkan. Nah ini sekali lagi ini Tuan Fourier ini, kali ini dia berbagi formula empirisnya ya, yang berhubungan dengan panas dan ketebalan produk. Di sini dia membuat suatu diagram yang berhubungan dengan temperatur dan ketebalan produk. Di sini Tm adalah panas, target panas, area tengah ketebalan ini ya. Nah, misalnya ini contoh ya, ini contoh dari Tuan Fourier, ini memberi contoh penggunaan diagram ini. Dia memberi contoh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 90 derajat di tengah HDPE dengan ketebalan produknya itu 10, otomatis tengahnya kan 10/2 5 mili kan. Kembali ini Tm adalah temperatur di tengah-tengah ketebalan ini, T0 adalah temperatur dari mol, T1 temperatur dinding dalam atau permukaan plastiknya, plastik produknya. F0 ini adalah faktor Fourier ya ini. K sendiri di sini adalah thermal conductivity dari HDPE, nilainya 0,25 watt per meter derajat Celcius. T adalah time yang kita artikan di sini sebagai cooling time. Gamma di sini adalah density in melt average HDPE, nilainya adalah 780 kg per meter kubik. CP ini adalah heat capacity average HDPE, nilainya 2300 Joule per kilogram derajat Celcius. XM adalah nilai ketebalan produk ini dibagi 2. Jelas ya? Jadi apabila angka-angka yang diketahui ini dimasukkan, Tm di sini sudah diinformasikan bernilai 90, T0 bernilai 30 derajat, pakai cooling tower berarti ini. 230 ini temperatur Parisonnya. Jadi bila dimasukkan 90 dikurangi 30 dibagi 230 kurangi 30, nilainya 60 dibagi 200 hasilnya 0,3. Jadi 0,3 ini tinggal kita tarik garis sampai bersentuhan dengan kurva Fourier ini akan menghasilkan nilai F0 0,58. Jadi 0,58 ini kita masukkan dalam rumus ini, dimana dengan nilai-nilai yang sudah diketahui, 0,25 ini thermal conductivity dari HDPE, density-nya 780, heat capacity-nya 2300, dan XM kuadrat tadi kan tebalnya 5, mili. Ini masuk ke jadikan meter dulu ya, jadi nilainya menjadi 0,005 kuadrat
sehingga hasil T-nya adalah 104 second. Apabila kita mencoba bermain-main dengan ketebalan produk yang lain, kita lanjutkan. Nah, ini saya memasukkan pakai Excel ya, nilai-nilai angka ketebalan. Apabila tebal produknya 120, otomatis XM-nya adalah 120 1,2, XM-nya otomatis dibagi 2 adalah 0,6. Apabila temperatur chillernya, temperatur dari molnya kita setting di 11 derajat, TM adalah target dari temperatur di tengah ketebalan produknya adalah 50. T1 temperatur proses moldingnya adalah 180, otomatis menghasilkan nilai 0,23. Apabila kita masukkan di sini sampai bersentuhan dengan kurva Fourier ini, akan mendapatkan nilai 0,67. 0,67 ini kita masukkan di dalam rumus Fourier ini, akan menghasilkan cooling time 1,73. Kita coba masukkan ketebalan yang lebih tebal 1,5 di sini. Apabila temperaturnya kita buat sama, hasilnya adalah cooling time yang lebih lama. Jadi sudah jelas ya, di sini pengaruh ketebalan produk akan menghasilkan cooling time yang lebih lama apabila produknya lebih tebal daripada dibandingkan dengan yang lebih tipis. Jadi sudah jelas ya. Kesimpulannya adalah area produk yang paling tebal menentukan lamanya cooling time. Jadi kita akan selalu berusaha apabila proses blow molding ketebalannya serata mungkin, jadi akan menghasilkan cooling time yang lebih cepat, otomatis cycle time-nya juga bisa lebih cepat. Sampai di sini artikel kali ini. Apabila ada salah kata atau kekeliruan dari keterangan saya, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan dan atau ada informasi yang berbeda, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih ya, sampai jumpa.